Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini. Kami bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh jasmani kami sehat, dan hari ini juga kami mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan itu boleh membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu apa kabar? Saya percaya semuanya luar biasa. Amin ya. Ya, kita masih di tema yang sama bulan ini, practicing humility ya. Jadi mempraktekkan kerendahan hati. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Bapak Ibu, bagaimana sudah kita praktek apa belum nih? Sudah ngalamin kemenangan atau sudah ketemu hal-hal yang membuat kita menguji kerendahan hati kita? Ya, saya mau bilang bahwa ayo kita mau harus terus belajar ya Bapak Ibu ya. Memang apa namanya, setiap hari kita membahas mengenai eh, kerendahan hati ya, seolah-olah aduh kadang-kadang di BR itu kita aduh mau ngebahas apa lagi ya gitu. Tapi mari Bapak Ibu kita percaya bahwa sampai kita mengalami kemenangan, sampai benar-benar kita hidup di dalam kerendahan hati, kita mengizinkan firman Tuhan terus apa namanya, mengubahkan hidup kita ya. Jadi jangan bosan, jangan jangan jemu dengan tema-tema kita ya. Saya percaya bahwa ini kayak kayak apa ya Bapak Ibu ya, kayak detox ya untuk setiap kita ya, untuk mengeluarkan semua racun-racun dalam hidup kita ya. Ya kalau orang detox itu kan eh, apa namanya, memang nggak enak ya, makanannya harus dijaga kayak gitu. Sama apa yang kita lakukan hari-hari ini juga sama, ini kayak detox rohani sehingga semua yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, semua kita semakin mengalami perubahan dan semakin mengalami apa ya, kesempurnaan di dalam Kristus. Amin ya. Jadi jangan jemu karena memang selama 3 bulan ini kita memang luar biasa diberkati dengan tema-tema, bahkan setiap hari ya. Kalau cuma hari Minggu aja mungkin eh, tidak begitu, maksudnya mungkin nggak seperti kita setiap hari ini tema-tema yang harus kita kunyah, kita telan ya, sampai kita mengalami perubahan hidup ya Bapak Ibu ya. Dan ya kita percayalah bahwa semuanya ini bertujuan untuk membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Karena ini memang tujuan hidup kita ya. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa dan segambar. Nah, kalau bicara serupa dan segambar, balik lagi ya memang kita harus hidup sesuai dengan rupa karakter Tuhan ya, seperti itu ya. Jadi apa yang kita lakukan pagi hari ini dengan mengikuti doa pagi setiap hari ini adalah jalan usaha kita untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kita mengunyah firman Tuhan, kita menelan, kita makan firman Tuhan setiap pagi yang membuat hidup kita semakin maksimal di hadapan Tuhan ya, membawa kita semakin serupa dengan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini kita menangkap pesan Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, supaya kita sama-sama diberkati ya, supaya kita sama-sama mengalami eh, apa namanya, pemulihan ya, semakin karakter kita diubahkan, hidup kita diubahkan ya Bapak Ibu. Oke, ya, kita masih di ayat Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan atau kesejajaran dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai apa? Sebagai seorang hamba. Ayat 8 dibilang begini, dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lebih banyak membahas dari ayat ini, ya, karena menurut saya contoh teladan yang paling sempurna di muka bumi ini mengenai kerendahan hati adalah Yesus Kristus sendiri, Bapak Ibu, ya.
Dari hari ini ayat yang sangat memberkati kita. Saya percaya kita belajar sesuatu dari ayat ini, bagaimana kita akan melihat nanti ayat per ayat, bagaimana ini akan memberkati kehidupan kita. Saya berharap sekali lagi bahwa kita mendapatkan pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, ya kitab Filipi 2 ini dituliskan oleh Rasul Paulus memiliki latar belakang bahwa pada saat itu ketika kitab ini dituliskan, jemaat di Filipi itu sedang mengalami perpecahan Bapak Ibu ya. Perpecahan interan. Jadi bukan perpecahan yang datang dari luar, pengajaran-pengajaran dari luar mempengaruhi mereka, bukan, tapi perpecahan terjadi itu ada di dalam interannya mereka, di dalam komunitas mereka, di jemaat Filipi ya, karena mereka mulai hidup dengan mengutamakan diri sendiri ya, mempertahankan kepentingan diri sendiri. Mereka hidup dengan ego mereka sendiri ya. Paulus melihat ini sebagai sesuatu yang eee, men Paulus melihat bahwa jemaat di Filipi ini mengalami penurunan ya, penurunan rohani ya dari apa yang terjadi, perpecahan yang terjadi di Filipi. Bapak Ibu kalau kita melihat dari semua, kitab-kitab kebanyakan yang ditulis oleh Rasul Paulus, salah satu jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang dipuji-puji oleh Paulus ya. Sehingga ketika mengalami perpecahan, Paulus berusaha untuk mengingatkan jemaat di Filipi untuk mereka kembali melihat bagaimana Yesus sebagai teladan mereka supaya mereka hidup mengikuti teladan Kristus. Amin. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi Bapak Ibu, itu yang Paulus sedang usahakan, mengingatkan jemaat di Filipi untuk hidup kembali kepada, menyatukan, mereka untuk tidak hidup mempertahankan kepentingan diri sendiri, tidak hidup untuk, apa namanya, hidup dengan egoisnya mereka. Nanti Bapak Ibu baca dari ayat pertama karena ayat 5 dan, ayat 5 sampai 8 ini tidak terlepas dari ayat pertama. Waktu kita tidak banyak, nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang satu perikop itu, nanti Bapak Ibu akan menemukan apa yang terjadi di sana ya. Nah, mari kita melihat dulu Bapak Ibu pengertian, kerendahan hati. Secara umum kerendahan hati itu adalah sikap menyadari keterbatasan diri ya, serta tidak sombong ya. Sikap menyadari bahwa kita ini terbatas, kita ini nggak sempurna, sehingga itu membuat kita tidak menjadi sombong. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, kerendahan hati yang paling sempurna ya, bukan sempurna, yang paling sederhana pengertiannya adalah tidak melihat diri kita lebih tinggi dari orang lain, atau tidak melihat orang lain lebih rendah dari diri kita. Sekali lagi, kerendahan hati menurut saya yang paling sederhana untuk bisa kita pahami adalah tidak melihat orang lain, diri kita lebih tinggi dibandingkan orang lain, atau melihat diri kita ini lebih rendah dari orang lain. Ketika kita menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain, maka kita akan menjadi sombong Bapak Ibu. Tapi ketika sebaliknya ketika kita melihat diri kita ini lebih rendah dari orang lain, maka kita namanya rendah diri atau minder ya. Jadi mari kita, melihat ada satu pengertian yang menurut saya luar biasa ketika saya mencari, membaca untuk apa namanya, bahan ini saya menemukan bahwa di dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, kerendahan hati itu ditulis dengan kata ana yang berarti dibuat menderita, direndahkan, bahkan ditindas Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam pengertian di dalam bahasa Ibrani itu kata ana ya, jadi yang mempunyai pengertian dibuat menderita. Jadi orang yang rendah hati itu dibuat menderita. Bayangkan Bapak Ibu ya. Artinya gini, ketika kita mempraktekkan hidup dalam kerendahan hati, seolah-olah ya kita ini kayak menderita banget dagingnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang ya betul, banyak hal yang harus kita potong dari hidup kita. Ya, dan itu memang nggak nyaman, itu nggak enak banget. Kita harus hidup rendah hati ya, kita hidup nggak sombong. Ego kita ini harus dipotong. Kita ini harus dibersihkan. Sehingga apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita juga nggak jarang direndahkan ketika kita hidup dalam kerendahan hati. Orang bilang gini, ah kamu nggak asik. Apa namanya? Seolah kita menjadi orang yang direndahkan oleh orang lain ya. Atau juga merasa kadang-kadang kita merasa ditindas ya. Karena orang rendah hati itu biasanya dianggap
mohon maaf saya pakai kata ini, dianggap orang bodoh gitu ya. Dan seringkali orang rendah hati itu dimanfaatkan oleh orang lain ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar untuk hidup di dalam rendah hati memang nggak enak Bapak Ibu ya. Daging kita ini aduh Bapak Ibu ya, yang harusnya kita ya daging kita pengen pengen apa namanya, pengen melawan, pengen marah, tapi kita belajar untuk menundukkan diri kita, merendahkan hati kita ya. Karena kita percaya ketika kita belajar hidup rendah hati, kita ini sedang dibersihkan loh Bapak Ibu ya. Amin. Kita ini sedang dibersihkan. Bapak Ibu ingat di dalam Yohanes berapa itu? Yohanes 5 ya, kalau saya nggak salah bahwa kita ini adalah ranting dan ranting itu harus dibersihkan untuk apa? Untuk berbuah lebat. Amin. Jadi kalau kita mau berbuah, ya berbuah lebat kita ini harus dibersihkan. Ya salah satunya yaitu kita harus dibersihkan dari kesombongan kita harus dibersihkan dari keangkuhan hidup kita harus belajar rendah hati. Saya pun berjuang Bapak Ibu ya. Saya berjuang untuk mengerjakan ini. Ya, saya percaya semua kita akan Tuhan berikan kemampuan untuk mengerjakan ini, ya. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu di ayat 5 di sana dikatakan begini, hendaklah kamu hidupmu bersama. Nah, saya melihatnya begini Bapak Ibu di ayat 5 itu bahwa kerendahan hati itu ya, relasi atau hubungan kita dengan orang lain adalah tempat yang paling apa ya? Tempat untuk kita bisa mempraktekkan kerendahan hati. Waktu kita hidup bersama dengan orang lain, waktu kita membangun hidup di dalam komunitas, membangun hubungan dengan orang lain, ya itu adalah tempat kita untuk kita bisa praktek kerendahan hati. Kalau kita hidup sendiri, kita kan eh, bagaimana kita bisa mempraktekkan, bagaimana kita bisa tahu kita ini rendah hati, betul nggak Bapak Ibu ya? Tapi ketika kita hidup di dalam komunitas, nah di sana kita kita akan bersinggungan dengan orang lain, kita akan menemukan hal-hal yang mungkin, bentrok, tidak sepaham dengan kita. Nah, itu adalah ujian, menurut saya itu adalah ujian di mana kerendahan hati kita itu ada apa enggak, ya. Jadi saya mau bilang begini, bahwa ujian kerendahan hati adalah, eee, terlihat ketika kita menghadapi proses. Prosesnya datang dari mana? Bisa dari mana aja Bapak Ibu. Bisa dari komunitas kita, dari keluarga kita ya. Jadi di sana Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa ketika kamu hidup bersama ya, kamu harus mengenakan apa katanya di sana nanti, pikiran dan kehendak sesuai yang ada juga di dalam pikiran Kristus. Jadi saya menangkap begini Bapak Ibu, bahwa ketika kita hidup bersama itulah kita bisa mempraktekkan kerendahan hati kita ya. Jadi itu adalah ujian untuk kita, melihat apakah kita ini rendah hati apa enggak ya. Karena kita akan, eee, ketemu dengan orang-orang yang mungkin beda pemikiran dengan kita ya. Orang-orang yang kadang-kadang yang memang menyebalkan mungkin, tapi disitulah ujian kerendahan hati kita, apakah kita bisa tetap rendah hati atau tidak, amin. Ya, nah di sana dikatakan begini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Artinya begini, kita harus belajar seluruh hidup kita ini kita harus selaraskan dengan kehendak Tuhan, amin. Ya, jadi kita harus menaruh pikiran kita, perasaan kita, ya, selaras dengan pikiran dan kehendak Kristus. Ya, dari mana ya kita bisa mendapatkan itu, bagaimana kita bisa bisa mengerjakan ini. Nah, di level inilah Bapak Ibu untuk bisa selaras, untuk kita bisa eee, apa namanya, selaras dengan kehendak Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena menurut saya kerendahan hati tidak datang begitu aja Bapak Ibu, ya. Kerendahan hati datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, makanya kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun koneksi kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Kita akan belajar banyak hal dari lewat firman Tuhan. Itu yang mengubahkan hidup kita. Itu yang menolong kita hidup dalam kerendahan hati ya. Eee, ini yang harus kita belajar terus-menerus Bapak Ibu. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya gini, kerendahan hati itu nggak datang dari diri kita sendiri. Karena dasarnya manusia itu pasti egois gitu. Nah, untuk kita bisa rendah hati sekali lagi kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan.
Amin. Supaya apa? Supaya pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita selaras dengan Tuhan. Firman Tuhan ada bilang begini kan, aku menundukkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Nah, bagaimana kita bisa menundukkan pikiran kita, kehendak kita kepada pikiran dan kehendak Kristus kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan? Jadi pastikan hari ini, yuk kita latih yuk diri kita yuk. Untuk kita bangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa hidup di dalam kerendahan hati. Amin. Nah, di ayat 6 Bapak Ibu, perhatikan ini, di ayat 6 dikatakan gini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya gini, Kristus yang setara atau sejajar atau sama dengan Allah meninggalkan kemuliaannya di sorga Bapak Ibu. Dan memilih apa? Memilih turun ke bumi, melayani manusia dengan penuh kasih dan apa? Kerendahan hati. Nanti kita akan lihat di ayat 8 bahkan sampai, Yesus mengerjakannya dengan ketaatan dan puncak ketaatannya adalah Yesus mati, bahkan mati di kayu salib. Amin. Jadi apa yang kita belajar pagi hari ini? Kita belajar dari Yesus bahwa orang rendah hati pasti melayani, orang rendah hati pasti taat Bapak Ibu, ya. Di dalam, Matius 20 ayat 28 dibilang gini, "Aku datang untuk, bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Untuk melayani." Nah, hari ini kita coba cek hidup kita. Apakah kita masih terus hidup pengennya dilayani orang ya, pengennya, mendapatkan yang terbaik dari orang, atau kita memang sudah hidup dalam melayani dengan rendah hati. Amin. Ya, ini ciri-ciri yang harus kita belajar. Ini ciri kerendahan hati bahwa di dalam kerendahan hati kita harus rela melayani, bukan bukan dilayani dan juga kita harus belajar untuk taat. Amin. Ya, karena di dalam kerendahan hati saya percaya ada ketaatan di dalamnya, ya. Nah, ayat 7 dibilang begini, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa Allah. Artinya, Bapak Ibu, Yesus meninggalkan tatanya. Nah, itu tadi saya bilang bahwa Yesus meninggalkan surga, Yesus meninggalkan tatanya, dia menjadi manusia. Bahkan nggak menjadi manusia aja Bapak Ibu. Dia menjadi, menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Wow, ini keren. Anak Allah datang ke bumi dengan tujuan cuma satu, Bapak Ibu ya, supaya saudara dan kita ini diselamatkan ya. Dan dia datang bukan hanya sebagai manusia ya. Kalau cuma jadi manusia, tapi ya mungkin nggak ada yang wow gitu ya. Tapi lihat bagaimana Yesus dia datang sebagai manusia, sebagai hamba sehingga ujungnya adalah kematiannya di kayu salib. Ya, tanpa kematian di kayu salib, maka kita nggak akan dapat yang namanya kemerdekaan. Tanpa kematian Kristus di kayu salib kita tidak mendapatkan yang namanya penebusan dari dosa. Amin. Ya, jadi bagaimana kita belajar dari Yesus ya, kita mengosongkan diri kita ya. Bagaimana caranya mengosongkan diri? Mengosongkan diri ini bicara tentang semua hal dalam hidup kita, entah itu ego kita, kita harus potong. Semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua hal yang hidup kita di luar kebenaran, kita harus bisa untuk memotong, kita harus contohnya ego kita mungkin ya, kita harus kasih diri kita untuk dibentuk. Kita harus mau merelakan diri kita diajar oleh firman Tuhan. Bahkan tidak jarang bahwa sekeliling kita, komunitas kita juga punya potensi untuk membentuk kita di dalam kerendahan hati. Jadi ketika proses itu datang, jangan tolak Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk kita merendahkan hati kita. Kita belajar mengosongkan diri. Mengosongkan itu diri itu bicara gini, bahwa semua bukan tentang saya lagi. Semua hidup saya bukan tentang saya, tapi tentang Kristus. Nah, waktu kita punya kesadaran ini, maka kita akan mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita punya respon yang benar. Kita terus hidup di dalam kerendahan hati. Amin. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 17, tapi saya ambil dua aja Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan begini, jadi jikalau aku, kata Yesus, membasuh kakimu, aku yang
adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Nah, ini adalah apa yang Yesus kerjakan, Bapak Ibu ya. Jadi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, dalam tradisi orang Yahudi, membasuh kaki itu dilakukan oleh seorang budak atau hamba. Jadi bukan seorang tuan. Jadi, tapi Yesus mengambil bagian itu, dia membasuh kaki murid-muridnya. Harusnya murid-muridnya yang membasuh kaki Yesus. Ya, makanya ketika Bapak Ibu lihat ketika Yesus membasuh kaki Petrus, Petrus bilang, "Aku gak layak," katanya kan. Ya, tapi Yesus bilang, "Ini harus aku lakukan," gitu. Jadi kita belajar dari Yesus. Di ayat 15 bilang gini, "Aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya juga kamu berbuat sama seperti yang kuperbuat." Amin. Yesus sudah memberikan teladan hidupnya, ya, hidup dalam kerendahan hati. Mari kita belajar untuk meneladani apa yang Yesus katakan. Amin, Bapak Ibu. Ya, di dalam Matius berapa tuh yang dibilang bahwa Eee, pikul lakuk ya, Matius 20 kalau saya nggak salah, pikul lakuk ya, dan belajarlah daripadaku karena aku ini apa katanya, aku ini lemah lembut dan rendah hati katanya, ya. Jadi di dalam kerendahan hati itu punya kelemah lembutan juga ternyata ya. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu, belajar dari apa yang Yesus lakukan, dia hidup dalam kerendahan hati ya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah itu bicara kerendahan hati ya. Next Kak. Dan di ayat 8 saya sudah mau selesai Bapak Ibu, di ayat 8 dikatakan gini, "Dan menjadi sama dengan manusia, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib." Artinya Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dia turun sebagai manusia dan menjadi hamba, bahkan menerima kematian yang paling hina ya Bapak Ibu ya. Yaitu apa? Mati di kayu salib ya. Jangan lupa bahwa, eee, orang yang disalibkan bagi tradisi orang Yahudi itu adalah seorang penjahat besar Bapak Ibu, pemberontak ya, dan salib bagi orang Yahudi itu adalah gambaran kutuk. Nah, Yesus mengambil bagian itu menjadi orang yang, apa namanya, menjadi manusia yang dikutuk ya, supaya apa? Supaya kita ini dibebaskan. Ya, dia menanggung kutuk supaya apa? Saudara dan saya ini diberdekakan Bapak Ibu. Itu datang dari mana? Kerendahan hati Yesus. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengambil bagian itu Bapak Ibu. Dia menjadi kutuk. Supaya apa? Saudara dan saya bebas. Saudara dan saya merdeka. Amin. Nah, apa yang terjadi waktu kita hidup dalam kerendahan hati Bapak Ibu? Amsal 22 ayat 4 di sana dikatakan begini. Ganjaran kerendahan hati adalah apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya banyak orang mau kekayaan, banyak orang mau kehidupan, mau mau kehormatan atau panjang umur ya, nggak salah sih. Tapi di dalam Tuhan kita harus mengerti bahwa semua ini kita dapat ketika kita hidup di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ini adalah upah orang yang hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Apa yang kita peroleh? Kekayaan, kehormatan. Kita menjadi orang-orang yang dihormati orang lain. Orang orang nggak sembarangan dengan hidup kita. Orang akan menghormati kita karena buah yang kita keluarkan dari hidup kita ya. Dan di kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau di terjemahan lain di firman Allah yang hidup itu kehidupan itu bicara tentang umur yang panjang ya Bapak Ibu. So pagi hari ini kita mau belajar. Yuk, kalau kita mau menjadi orang yang diberkati, kalau kita mau menjadi orang yang mendapatkan kehormatan di bumi ya, dan mendapatkan semua hal yang terbaik dalam hidup kita. Salah satu yang perlu kita lakukan adalah hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Saya berdoa ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Yuk, kita mau sama-sama belajar untuk terus hidup dalam kerendahan hati Bapak Ibu. Saya tahu ini nggak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mengerjakannya. Nah, sharingkan ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah, apakah kita sudah mencerminkan kerendahan hati Yesus dalam setiap kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, apakah kita orang yang lebih memilih untuk melayani atau justru kita berharap orang lain melayani kita? Sharingkan ini nanti di BR kita masing-masing. Saya percaya lewat sharing-sharing kita, kita juga mendapat berkat dari rekan-rekan kita yang lain. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus berkati kami.
supaya setiap kami boleh semakin sempurna dalam kerendahan hati. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu dengan kekuatan kami nggak mampu. Roh Kudus menolong kami untuk kami belajar hidup, merendahkan hati kami, sama seperti teladan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih di dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mau menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu, buah dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.